Guys, aku benar-benar merinding banget pecahin teorinya. Tapi dia tidak meninggal guys, dia itu masih dalam keadaan koma. Di sana ada bagian di mana si Hong Jong ini seolah-olah berlari menuju raganya, tapi ia tidak bisa dan akhirnya terbawa ke Halo what's up guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for example, kita akan ngebahas teori dari atheist yang Inception. Sekilas teori dari Inception, ini teorinya sangat sad banget. Aku berasa kayak nonton film tentang persahabatan gitu, yang mana persahabatan mereka ini sebenarnya sangat kental banget. Namun, ada suatu konflik yang ngebuat mereka itu harus terpisah dan sangat sulit untuk bersama kembali. Kalian penasaran dengan teori selengkap dan detailnya itu seperti apa? Batuin sebelum itu pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yusrokim, follow fanspage aku di Facebook yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di @yusrokim2, dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke Tiny yang lain dan juga K-popers yang lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, let's check this out. Oke, untuk pertama aku akan ngajakin kalian terlebih dahulu untuk memahami judulnya, yaitu Inception. Inception, kalau kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu sebenarnya berarti tentang lahirnya. Tapi ternyata setelah aku cari-cari lagi, ada sebuah film, itu judulnya sama nih. Tapi aku nggak sembarang ngambil sumber dari filmnya, tapi aku juga ngelihat nih makna dari lagu Atheist, yang mana setelah aku lihat-lihat artinya, itu sama persis dengan cerita dari film Inception sendiri. Jadi, perlu kalian tahu, Inception itu menceritakan bahwa si pemain ini akan melakukan spionage perusahaan menggunakan teknologi militer eksperimental untuk menyusup ke alam bawah sadar target mereka dan mendapatkan informasi berharga melalui dunia mimpi. Apa koneksi antara film Inception dan Inception miliknya Iris? Keduanya itu sama-sama menggunakan tentang penyusupan ke alam bawah sadar, atau mereka itu seolah-olah kayak mencari satu sama lain di dalam dunia mimpi. Ngerti nggak dengan apa yang aku bilang? Nanti deh, kalian ngerti pas setelah aku ngebedah makna dari musik videonya. Inti yang kalian pahami tentang judulnya adalah mereka ini seolah-olah menyusup ke dalam mimpi satu sama lain. Mereka mencari teman-temannya yang lain untuk dapat bersama-sama kembali. Begitu loh guys maksudnya. Terus kita mulai dari mana dulu ya bahasnya? Bingung sih. Bagaimana kalau kita ngebahasnya dari bagian kasur dan saat tertidur? Kayaknya itu bagian penting banget deh dan sangat ikonik banget deh di musik video dari Inception-nya Atheist. Kalian pasti melihat nih bahwa member dari Atheist itu akan terbaring di atas tempat tidurnya. Tapi uniknya tempat mereka berada bukanlah tempat yang sama, seperti mereka itu telah terpisah satu sama lain. Di satu sisi mereka akan terus berlari dan seolah-olah ingin menjangkau yang lain. Jujur kita nggak bisa tahu dan menebak dengan gamblang apa yang dilakukan oleh mereka, kecuali kalau kita ngebedah lirik lagunya. So, aku mau ngajakin kalian untuk nge-explore makna dari lirik lagunya. Karena secara logika, makna dari musik video itu nggak akan jauh-jauh banget dari makna liriknya sendiri. Dalam lirik lagunya, kita akan melihat bahwa banyak kata dari mimpi. Mimpi adalah sesuatu hal yang pasti sering didapatkan oleh orang lain di saat tertidur. Nggak mungkin kalau orang tertidur itu nggak bermimpi. Kecuali dia mungkin memiliki suatu gejala yang ngebuat dia nggak bisa mendapatkan mimpi di saat ia tertidur. Mimpi dan kasur itu sebenarnya punya suatu koneksi yang sama. Apa koneksinya? Udah jelas sih. Kalau orang tertidur ya pasti dia akan bermimpi. Bukankah begitu? Lalu apa yang sebenarnya diimpikan oleh para member dari Atheist? Yaitu untuk bersatu kembali. Karena mereka sebenarnya telah terpisah ke dimensi yang berbeda. Jadi sekarang udah jelaskan di bagian kasur dan juga tentang mimpi atau makna dari lirik lagunya. Semua udah clear, nggak ada yang perlu kita perdebatkan. Tapi yang aku bingungkan adalah maksud dari bagian individu member ini apa ya? Kok aku sama sekali nggak paham dengan maksud di bagian ini? Sumpah nggak ada jawaban sama sekali yang dapat kalian temukan dari musik videonya. Ternyata jawabannya itu berada di diary film yang telah dibuat oleh mereka sebelumnya. So, mari kita ngebedah diary filmnya supaya kita tahu apa yang terjadi dengan mereka. Apakah kalian udah siap untuk nge-explore diary filmnya? Kalau udah siap, langsung aja kita capcus. Di pembukaan kita diperlihatkan tentang sebuah buku. Jadi buku tersebut sebenarnya melambangkan tentang diary film. Buku yang menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan member-member Atheist. Lalu ada narasi yang menuliskan bahwa alam semesta ini terbagi menjadi beberapa bagian. Pecahan kaca yang menampilkan wajah dari masing-masing member Atheist itu menunjukkan bahwa mereka semua telah terpisah ke dimensi yang berbeda. Hal itu juga diperkuat nih dengan narasi yang bertuliskan tentang dimensi mereka yang terpecah menjadi 8 bagian lagi.
Wait, kata lagi sebenarnya itu membuat kita bertanya-tanya, ini bukan pertama kalinya ya mereka terpisah ke dimensi yang berbeda. Lalu di bagian bukunya kita akan melihat hourglass atau jam pasir. Jam pasir sendiri itu merupakan simbolisme tentang waktu. Lebih tepatnya adalah sebagai pengingat ataupun penghitung waktu. Dan kita akan next ke bagian berikutnya. Honjung sebenarnya sini adalah sedang bermimpi. Dalam mimpinya akan ada seseorang dengan baju dan topi serba hitam. Yang mana orang tersebut sebenarnya adalah cloningan dari Atheist. Ingat nggak dengan apa yang terjadi di Answer? Kita melihat bahwa Atheist dan juga cloningannya nanti akan saling berhadapan satu sama lain dan juga makan dan minum bersama. Aku punya pendapat bahwa orang ini sebenarnya adalah Hongjung sendiri. Apakah ada dari kalian yang punya pendapat yang sama dengan aku? Komen di bawah ya. Dalam mimpinya, Hongjung ini akan diberikan jam pasir di saat ia terbangun. Jam pasir akan berada di atas meja. Namun kalau diperhatikan dengan jelas, pasirnya itu akan bergerak mundur ke sisi bagian atas. Dan itu menggambarkan tentang waktu mereka yang seolah-olah terulang kembali. Kenapa waktu mereka terulang kembali? Tujuannya hanya satu, untuk menceritakan kepada kita semua tentang apa yang terjadi dengan mereka. Oleh karena itu, ceritanya akan dimulai dari mimpi dari Hongjung. Mimpi dari Hongjung sendiri adalah itu dapat menemukan keluarga dan temannya yang terpisah ke dimensi yang berbeda. Bagian televisi itu memperlihatkan tentang member-member Atheist yang lain. Hongjung tidak akan pernah bisa meraih mereka karena dunia antara Hongjung dan juga mereka semua itu tidak sama lagi. Dunia mereka telah terblokir layaknya antara kita dan dunia televisi. Tidak akan pernah diraih sampai kapanpun. Habis dari mimpinya Hongjung, kita akan sekarang move on ke Songhwa is Memory. Di bagian ini kita akan diperlihatkan bagaimana Songhwa yang terus memikirkan tentang kekurangannya, terutama dalam penguasaan terhadap banyak bidang. Sehingga dengan hal tersebut, dia ini harus belajar dengan lebih ekstra lagi. Meskipun ia lelah, ia akan terus mencoba mengikuti setiap jalan yang akan membawanya untuk menyadari apa yang paling ia miliki. Kalian melihat bahwa Songhwa berhenti di garis bertuliskan stop. Stop, itu berarti kita itu harus berhenti. Kenapa berhenti? Karena ada batasan yang membuat kita memberhentikan langkah. Namun, dengan batasan-batasan tersebut, kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita tidak akan pernah menyadari siapa diri kita sebenarnya, dan kita tidak akan pernah menyadari apa yang sebenarnya kita butuhkan. Dan nantinya Songhwa ini akan melihat gadis yang sedang menari. Gadis yang menari itu sebenarnya mewakili tentang kebebasan. Kenapa aku menyebutkan bahwa dia menggambarkan tentang kebebasan? Karena dia menari dengan penuh sukacita, dia tidak pernah mengkhawatirkan apapun. Gadis tersebut merupakan petunjuk bagi Songhwa untuk terus melanjutkan langkahnya, tidak pernah berhenti. Lalu nantinya dia akan mendapatkan gelang bertuliskan Be Free, yaitu menjadi lebih bebas. Dengan kebebasan dia dapat menyadari apa yang ia tidak miliki dan apa yang benar-benar ia butuhkan. Dicatat, memori dari Songhwa adalah tentang kebebasan. Lalu kita akan move on ke Wooyoung is Choice. Wooyoung akan pergi ke sebuah tempat yang dipenuhi oleh para penari. Biasanya kalau para penari, terutama para penari jalanan itu berkumpul, mereka akan menunjukkan aksi dance mereka. Nantinya mereka akan saling menilai satu sama lain. Ada juga yang battle dance dan juga saling appreciate sesama para penari. Terutama Wooyoung. Wooyoung ini mengatakan bahwa dia itu memiliki demam panggung dan ia tidak bisa menanggungnya sendiri. Demam panggung membuatnya merasa kecil dibandingkan dengan yang lain, sehingga membuatnya tak percaya diri. Namun beda halnya ketika ia bersama dengan member-member yang lain, ia tidak lagi demam panggung dan ia menjadi lebih percaya diri. Wooyoung itu yakin bahwa dia tidak pernah sendiri dan selalu bersama dengan yang lain. Hal inilah yang membuat dia terus percaya diri dan menunjukkan talenta yang dimilikinya sehingga orang lain dapat melihat hal tersebut dan mengapresiasi dirinya. Setelah itu, Wooyoung akan pergi menuju warehouse, tempat base camp mereka. Namun sayangnya warehouse tersebut tidak dapat dibuka. Hal yang dapat kita simpulkan adalah pilihan dari Wooyoung sendiri adalah terus bersama dengan teman-temannya. Dan kita akan masuk ke bagian Yosang is Time. Di bagian ini, Yosang menjelaskan bagaimana sang ayah mengajari dia untuk memperluas impiannya, yaitu dengan belajar dan terus belajar. Namun hal tersebut membuatnya mendapatkan kebebasan yang terbatas. Karena hal tersebutlah dia itu merasa seperti burung yang berada dalam sangkar, tidak pernah bebas. Namun di saat ia bersama dengan member-member Atheist yang lain, dia akan menemukan kebebasannya. Burung yang terbang merupakan simbolisasi dari Yosang yang terbang dengan bebas tanpa ada batasan. Bersama teman-temannya, ia bisa tertawa dan dapat bebas dari segala yang mengekangnya. Namun kalau kalian perhatikan di musik videonya, terutama di bagian Yosang, kita akan melihat sayap-sayap burung akan terus terjatuh. Sayap sendiri itu menggambarkan tentang kebebasan. Karena dengan sayap, burung dapat terbang. Kalau tidak ada sayap, bagaimana dia dapat terbang? Begitu juga dengan Yosang, di saat sayap-sayapnya terjatuh, itu berarti bahwa kebebasannya mulai terbatas. Kenapa kebebasannya mulai terbatas? Karena dia
ia telah berpisah dengan teman-temannya. Sedangkan kebebasan yang didapatkan oleh Yosang sendiri didapatkan dari teman-temannya yang lain. So, yang dapat kita simpulkan dari Yosang is Time adalah waktu bersama dengan teman-temannya merupakan waktu yang sangat berharga. Karena dengan bersama dengan teman-temannya, ia dapat menemukan segalanya, mulai dari kebahagiaan dan juga kebebasan. Lalu kita akan lanjut ke Sun is Resolution, tapi perlu kalian pahami dulu apa yang dimaksud dengan resolution. Jadi resolution atau dalam bahasa Indonesianya adalah resolusi, merupakan ketetapan hati atau keputusan dari seseorang. Dicatat, resolusi itu merupakan keputusan atau ketetapan hati dari seseorang. Di sini saya mengatakan bahwa dia akan memutuskan untuk pindah lagi. Hingga sekarang, ia telah memiliki 3 8 cards dan juga 3 seragam. Namun, meski demikian, ia tetap tidak memiliki teman. Sam merasa bahwa kehidupannya dibawa menuju suatu tempat, lalu nanti Sun ini akan mengambil sepatunya dan melihat sepatu tersebut. Kita dapat tahu ya secara langsung bahwa dengan sepatu itu dia memiliki kenangan yang sangat banyak banget. Apa kenangan dari Sun sendiri? Yaitu bersama dengan member yang lain. Di saat Sun melangkah untuk pergi dengan turun menggunakan eskalator, ia berkata apakah ia harus mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya. Sun lalu memejamkan matanya dan ia terlihat seperti sedang memutuskan sesuatu. Apa keputusan atau resolusi dari Sun sendiri? Yaitu tidak meninggalkan teman-temannya. Oleh karena itu, dia akan berlari naik dan kembali lagi. Jadi kalian udah paham dengan apa yang dimaksud dengan bagian Sun? Resolusi Sun udah tahu kan sekarang? Yaitu tidak meninggalkan teman-temannya. Itu adalah resolusi dari Sun sendiri. Habis itu kita akan lanjut ke bagian Yuno and his brother. Yuno akan berada di sebuah tempat yang dipenuhi dengan alat musik, mulai dari kertas yang berisikan lirik lagu hingga gitar yang patah. Di bagian tersebut Yuno mengatakan bahwa di tempat itulah sang kakak tetap berada di sisinya. Oke, ini berarti bahwa si kakak dari Yuno ini telah meninggalkannya, tapi si Yuno merasakan bahwa si kakak tetap berada di tempat tersebut bersama dengan dirinya. Lalu terus kita akan melihat ada sosok yang memainkan gitar, yang mana sosok tersebut merupakan sosok yang menjadi simbolisme dari kakak Yuno sendiri. Lalu nantinya Yuno akan berkata bahwa ia akan pergi mewujudkan impian sang kakak. Nantinya akan ada ponsel, yang mana ponsel tersebut menunjukkan pukul 5.07 pagi. Dan nantinya Yuno akan terbawa ke tempat yang berbeda dan dia akan tertabrak. Aku mikirnya gini ya guys, jam 5.07 itu merupakan jam yang menunjukkan tragedi yang mana kakak dari Yuno sendiri itu tertabrak. Jadi di saat Yuno memegang HP itu, dia seolah-olah kembali ke masa lalu di saat sang kakak tertabrak. Dan alasan si kakak tertabrak adalah karena Yuno sendiri. Kenapa aku dapat mikir begitu? Yuno sendirilah yang mengatakan hal tersebut. Guys, aku punya teori gila mengenai kakak dari Yuno. Kita kan nggak tahu siapa yang dibilang kakak oleh Yuno tadi. Tapi setelah aku baca-baca beberapa fakta tentang 80s, terutama Yuno, dia itu memfavoritkan 2 sosok sebagai kakaknya. Yang pertama adalah Songhwa dan yang kedua adalah Hong Jung. Jadi di antara Songhwa dan juga Hong Jung, pasti salah satu dari mereka itu adalah yang tertabrak. Pendapat yang pertama adalah menurut aku Songhwa lah yang tertabrak. Kenapa dapat demikian? Karena Songhwa di sini merupakan satu-satunya member yang berada di jalan raya. Kita ngelihat tadi ada tulisan stop di sana, tapi dia terus melangkah. Terus yang kedua adalah Hong Jung sendiri. Kenapa aku dapat menyebutkan Hong Jung, sedangkan Hong Jung sendiri itu tidak kita lihat berada di jalan raya? Gini guys, semua clue yang berada di bagian Yuno itu mengarah pada Hong Jung. Mulai dari kertas musik. Kalian pasti tahu bahwa Hong Jung merupakan salah satu member dari 80s yang sangat suka banget menulis dan juga membuat lagu. Dan jangan lupa juga bahwa hobi dari Hong Jung sendiri adalah bermain alat musik. Dan tempat Yuno berada adalah semuanya tempat alat musik. Jadi clue yang satu ini emang udah kuat banget mengarah pada Hong Jung. Lalu yang kedua adalah tentang mimpi. Ingat kata Yuno tadi, dia akan pergi dan mewujudkan mimpi dari sang kakak. Satu-satunya member yang berhubungan dengan mimpi adalah Hong Jung sendiri. Karena title dari bagian Hong Jung adalah Hong Jung is Dream. Jadi, menurut aku secara pribadi, yang tertabrak dan merupakan kakak dari Yuno adalah Hong Jung sendiri. Kalau menurut pendapat kalian bagaimana? Komen di bawah ya. Lalu kita akan masuk ke bagian Jongho is Wanderings atau pengembaraan dari Jongho. Pengembaraan dari Jongho adalah tentang mimpinya. Apa mimpi dari Jongho? Yaitu punya 2 mimpi guys. Yang pertama adalah tentang basket dan yang kedua adalah musik. Baik basket dan juga musik itu merupakan hal yang menjadi segalanya bagi Jongho pada saat itu, tapi sekarang tidak lagi. Dia telah melenyapkan semua impiannya. Bagian tersebut digambarkan di saat ia membakar
bola basket dan juga tempat permainan bola basket dia bakar. Itu menggambarkan bahwa mimpinya emang benar-benar udah lenyap tentang basket. Terus musik juga udah lenyap. Kenapa dia lenyap? Karena dia sendiri kayak bertengkar dan juga berpisah dengan member 80s yang lain. And the last adalah Minky is Diary. Menurut aku bagian Minky ini merupakan bagian kunci dan jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka. Kita akan melihat bahwa Minky ini akan memejamkan matanya sambil menggunakan earphones. Minky berkata, dengan earphone tersebut, ia merasa bahwa dunia ini menjadi miliknya. Lalu kita diperlihatkan tentang Minky yang seolah-olah mengingat masa lalunya di saat ia itu sering bertengkar. Menurut aku, apa yang dilakukan oleh Minky yang sering bertengkar ini itu merupakan kunci dari permasalahan mereka. Kunci awalnya adalah dari permasalahannya Minky sebenarnya. Setelah itu kita akan melihat bahwa Minky ini mengingat tentang kebersamaannya dengan member-member 80s yang lain. Terus Yuno nantinya akan membuka earphones yang digunakannya. Wajar aja ya guys, mereka ini kan emang sahabat dekat banget. Jadi dari hal itu kita udah dapat tahu bahwa baik di dunia nyata maupun di dalam film ini mereka diceritakan sebagai sahabat yang sangat dekat banget. Ngomong-ngomong, kita juga ngelihat Jongho di sini memainkan gitar. Gitar tersebut merupakan gitar yang sama dengan gitar yang patah di bagian Yuno tadi. Setelah itu kita akan melihat Jongho dan juga Minky akan bertengkar. Di bagian ini, Minky juga berkata bahwa kebahagiaan singkat yang ia rasakan tidak ada hubungan dengannya, karena ia selalu sendirian. Oh iya, kita juga melihat jam 5.07, waktu yang sama dengan kakak dari Yuno tertabrak. Jadi dari hal tersebut, kita udah dapat tahu bahwa permasalahan dari mereka adalah dikarenakan pertengkaran yang terjadi pada mereka. Itu merupakan hal yang menyebabkan mereka telah berpisah. Pada akhirnya, member-member yang lain akan berkumpul di tempat yang sama dengan Hongjong. Guys, aku benar-benar merinding banget pecahin teorinya. Tadi aku cuman kayak berspekulasi doang bahwa Hongjong ini merupakan orang yang tertabrak. Tapi setelah aku nonton musik video dan juga ngelihat bagian akhirnya, aku dapat tahu bahwa yang benar-benar tertabrak adalah Hongjong sendiri. Kenapa Hongjong? Ingat dengan bagian awalnya, dia mengatakan bahwa dunianya dengan member yang lain itu seperti televisi, tidak akan pernah bersama karena dimensi mereka berbeda. Terus kita juga tidak tahu penyebab Hongjong ini tertabrak, tapi seperti perkiraan aku, si Hongjong ini seperti menyelamatkan adiknya yaitu Yunho di saat tertabrak. Sehingga karena itulah dia yang tertabrak, tapi dia tidak meninggal guys, dia itu masih dalam keadaan koma. Kok aku dapat bilang dia dalam keadaan koma? Coba deh kalian nonton musik video dari Inception. Di sana ada bagian di mana si Hongjong ini seolah-olah berlari menuju raganya, tapi di saat ia mau masuk ke dalam raganya, ia tidak bisa dan akhirnya terbawa ke dimensi yang lain. Kalau kalian sering nonton film-film yang bertemakan persahabatan, pasti alasan mereka berpisah adalah ada dari teman mereka yang kayak jadi korban terus meninggal kayak gitu, pasti mereka langsung berpisah dan berpencar, gak bersama-sama lagi. Jadi yang dapat mempersatukan mereka kembali di sini adalah Hongjong. Kalau Hongjong ini dapat kembali ke raganya dan dapat hidup kembali, semuanya akan bersama-sama kembali. Itu aja sih. Kuncinya ada di Hongjong. Kalau Hongjong dapat kembali dan hidup, maka semuanya akan sama seperti dulu lagi. Lalu bagaimana ya episode selanjutnya? Apakah Hongjong ini dapat kembali ke raganya atau tidak? Kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah ya. I'm Yusul pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi sengaja dan segala keributan yang kalian dengar. I'm so sorry banget. See you next time. Don't forget to subscribe, like, and comment. Goodbye.